リバウンドだ。リバウンドかっけHalo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Oke, pada video kali ini saya akan melanjutkan film Haikyuu season 2-nya. Dan saya mohon maaf karena lambat sekali untuk diuploadnya. Dan saya juga berterima kasih yang udah subscribe karena saya sendiri tidak menyangka kalau subscriber saya bisa tembus 300 subscriber. Dan oke, langsung aja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Dan selamat datang kembali di Erja Story. Sebelumnya, tim Karasuno kalah terhadap tim Aoba Josai di semifinal dengan selisih poin yang tidak jauh beda. Namun yang namanya pertandingan pasti ada yang namanya kalah dan menang, dan hal itu harus diterima oleh tim Karasuno. Di tempat latihan mereka masih semangat untuk latihan. Meskipun mereka pernah kalah, mereka memiliki tujuan ingin bisa bertanding di kejuaraan nasional. Bahkan seperti anak kelas 3, contohnya kayak Asahi, Sugawara, dan Ketua masih ingin mengikuti latihan dengan serius. Meskipun tak lama lagi mereka akan lulus, namun mereka percaya kalau mereka bisa menang dan masuk ke nasional. Kemudian Pak Guru datang dengan tergesa-gesa. Ternyata Pak Guru memberikan pesan yang sangat menggembirakan karena Karasuno akan latih tanding di Tokyo. Dan semua anggota sangat senang mendengarkannya. Tapi kali ini Karasuno bukan latih tanding dengan Nekoma saja, karena akan ada dua tim terbaik di Tokyo yang akan ikut tanding bersama mereka, yakni tim Fukurodani yang memiliki AC yang memiliki level setara pemain nasional. Pelatih bersyukur karena bisa latih tanding dengan tim yang hebat, karena Karasuno masih kurang pengalaman dalam melawan musuh yang hebat. Dan semua anggota pun setuju untuk pergi latih tanding di Tokyo. Keesokan harinya mereka melakukan jogging bersama-sama. Namun karena terlalu bersemangat, Hinata dan Kageyama tidak melihat yang lainnya, dan membuat mereka meninggalkan anggota yang lain. Lalu tanpa disengaja mereka bertemu dengan Ushiwaka dari sekolah Shiratorizawa. Ushiwaka mengenal tim Karasuno yang memiliki teknik yang sangat aneh. Tapi Ushiwaka menganggap mereka lemah, dan karena mereka tidak mau dianggap enteng, Ushiwaka pun mempersilahkan Kageyama dan Hinata untuk mengikuti ia ke sekolah Shiratorizawa. Dan di sana tampak luasnya sekolah favorit daripada sekolahan Karasuno. Lalu mereka menemukan tempat gedung latihannya. Di sana benar-benar kalau Shiratorizawa adalah tim yang sangat kuat. Bahkan untuk latihan tanding saja mereka harus berlatih dengan mahasiswa, karena tim SMA yang lain tidak ada yang mampu untuk latihan dengan tim Shiratorizawa. Maka itulah Ushiwaka menganggap kalau tim SMA lain benar-benar lemah dibandingkan tim dirinya. Hinata yang sangat muak menantang Ushiwaka di semifinal dan akan membuktikan kalau Shiratorizawa akan kalah dengan Karasuno, dan Karasuno pasti akan bisa masuk ke pertandingan nasional. Tapi sebelum mereka pergi latih tanding dan pergi ke Tokyo, Pak Guru menyuruh mereka untuk mempersiapkan ujian sekolah terlebih dahulu. Karena kenapa? Apabila salah satu dari mereka mendapatkan nilai merah, harus mengikuti kelas tambahan untuk memperbaiki nilainya. Dan berakibat yang mendapatkan nilai merah terpaksa tidak boleh ikut pergi latihan ke Tokyo. Anggota lainnya tidak panik mendengarnya, namun beda lagi dengan Hinata, Kageyama, Nishinoya, dan Tanaka. Mereka panik karena dalam pelajaran lain mereka sangat kesusahan dan bahkan selalu mendapatkan nilai merah. Namun anggota lain tidak menyerah untuk berusaha membantu mereka untuk belajar. Sedangkan anak kelas 3 yakni Shimizu sedang mencari manajer baru untuk eskul voli, karena dirinya ingin setelah lulus bisa ada manajer baru yang menggantikannya.
Dan ditemukanlah anak kelas 1 yang bersedia menjadi manajer kedua Karasuno yang bernama Yanchi. Hinata dan Kageyama juga tidak mau kalah. Mereka juga terus berjuang belajar supaya tidak mendapatkan nilai merah, meskipun harus mengemis-ngemis ke Suki untuk membantu mereka belajar. Dan karena Suki melihat mereka seperti itu dan suka sekali melihat mereka ngemis-ngemis untuk dibantu, terpaksa Suki membantu Kageyama dan Hinata. Bukan itu saja, Hinata dan Kageyama dibantu juga sama Yanchi. Singkat waktu, pembagian hasil ulangan dibagikan. Ternyata yang gagal dalam ujian cuma Hinata dan Kageyama. Sedangkan anggota yang lainnya kayak Nishinoya dan Tanaka tidak mendapatkan nilai merah, meskipun nilainya juga pas-pasan. Tapi mereka beruntung tidak mendapatkan nilai merah. Dan akhirnya Hinata dan Kageyama harus mengikuti remedial terlebih dahulu dan tidak bisa ikut dengan mereka untuk latihan tanding di Tokyo. Namun Tanaka memiliki ide cara supaya Kageyama dan Hinata supaya bisa pergi ke Tokyo. Yakni Tanaka akan meminta tolong ke kakaknya untuk mengantarkan Hinata dan Kageyama ke Tokyo setelah Hinata dan Kageyama menyelesaikan remedialnya. Keesokan paginya, benar saja setelah mereka selesai melakukan remedial, ada kakaknya Tanaka yang bernama Saiko. Mereka pun langsung bergesa-gesa berangkat untuk pergi ke Tokyo. Sedangkan anggota yang lain, mereka pun baru sampai ke tempat latihan. Di sana banyak sekali pemain-pemain yang kuat. Contohnya kayak tim SMA Shizen yang memiliki kombinasi serangan yang sangat kuat. Ataupun tim SMA Ubugawa yang memiliki keunggulan dalam menservis bola yang sangat kuat. Bahkan ada tim SMA Fukurodani yang memiliki AC yang sangat hebat, yakni Bukuto, yang memiliki level AC nasional. Bahkan dirinya menjadi AC 05 dalam nasional seperti Ushiwaka. Karena itu, Karasuno yang masih belum kuat harus kalah berkali-kali oleh tim SMA lain. Dan meskipun poin skor mereka tidak terlalu jauh, mereka harus mendapatkan hukuman karena telah kalah oleh musuh. Namun tak berselang waktu, akhirnya Hinata dan Kageyama datang dan mengubah situasi pertandingan. Tim Shizen benar-benar kewalahan dalam menghadapi Hinata dan tim Karasuno pun menang. Dan pertama kalinya mereka tidak terkena hukuman, dan karena tim Shizen kalah, anggota tim Shizen pun harus terkena hukuman. Sedangkan tim Nekoma ternyata memiliki anggota baru yang memiliki tinggi 190 cm yang bernama Liev. Dan ia menjadi pemain utama dan posisinya sama seperti Hinata, yakni middle blocker. Sampai waktunya giliran tim Karasuno dan Nekoma untuk latihan tanding bersama. Di sini tim Karasuno menggunakan serangan kombinasi antara Kageyama dan Hinata. Namun seperti kita tahu, Nekoma adalah tim yang sangat cepat sekali mengatasi serangan musuh. Dengan arahan Kenma, Liev langsung bisa memblok serangan Hinata terus-menerus. Dan hal itu membuat Hinata menjadi frustasi. Bahkan saking tidak sadarnya, Hinata membuat umpan yang seharusnya dipukul oleh Asahi. Malah Hinata tanpa sadar langsung ikut mengambil umpan tersebut. Dan membuat mereka bertabrakan. Di luar, Hinata ingin mencoba untuk menggunakan serangan cepat dengan cara dirinya membuka mata, supaya dirinya bisa melihat arah serangannya. Tapi Sugawara, Kageyama, dan pelatih menyuruh ia fokus saja dalam serangan cepatnya, ataupun memperbaiki blokannya. Karena apabila Hinata memaksakan ingin membuka mata dalam serangan cepat tersebut, pasti akan susah sekali menggunakannya. Dan setelah itu, pelatih menyuruh anggota lain menggantikan Hinata. Karena pelatih tahu kalau Hinata masih belum tenang gara-gara kejadian tadi.
Setelah latihan selesai, akhirnya mereka harus mengakhiri latihan tanding tersebut dan akan meneruskan latihan minggu musim panas. Dan mereka pun berpamitan dengan tim yang lainnya. Sesampainya di sekolah, anggota yang lain pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Namun Hinata dan Kageyama malah pergi ke tempat eskul. Dan ternyata Hinata ingin mencoba serangan cepat dengan cara membuka mata. Dibantu oleh Yanchi, mereka pun mencobanya. Tapi ternyatanya hal tersebut sangat sulit sekali. Meskipun mereka mencobanya berkali-kali, Hinata terus gagal. Karena gagal terus, Kageyama pun marah terhadap Hinata kalau serangan tersebut emang tidak bisa dengan cara membuka mata dan mengarahkan serangan sesuka hati, karena ketika Hinata akan mengarahkan bola tersebut, pasti tidak ada waktu untuk mengarahkan bola ke arah mana, karena bola akan cepat begitu saja dan pasti Hinata tidak akan mampu memukul bola tersebut. Hinata yang tidak mau mengalah dan ingin terus mencobanya membuat mereka berkelahi. Yanchi yang ada di sana langsung memanggil Tanaka, dan Tanaka pun langsung memisahkan mereka berdua. Setelah kejadian itu, pelatih mengajak Hinata pergi ke rumah kakeknya, yakni pelatih Ukai. Di sana Hinata akan diajari oleh pelatih Ukai, sedangkan Kageyama akan latihan sendirian. Karena pelatih memiliki ide cara supaya Hinata bisa melihat ketika serangan cepat. Di sini pelatih menyuruh Kageyama menggunakan lemparan bola, yang bola tersebut akan berhenti di udara supaya Hinata bisa mengarahkan bola tersebut. Tetapi hal seperti ini pasti tidak akan mudah karena Kageyama belum terbiasa. Di tempat pelatihan, anggota tim yang lainnya juga sedang latihan bersama. Pelatih ingin mengubah serangan tim Karasuno supaya tidak mudah dibaca oleh musuh. Pelatih menunjukkan video yang ada di internet, yakni serangan sinkronisasi yang dilakukan pemain voli profesional. Dan ternyata serangan seperti itu mirip seperti serangan milik tim Shigen yang susah sekali dibaca. Maka itulah pelatih ingin sekali mengubah serangan tim Karasuno. Dan bukan itu saja, anggota yang lainnya juga kayak Asahi mulai mencoba servis lompat. Karena di tim Karasuno cuman Kageyama saja yang bisa menggunakannya. Maka itulah dirinya berlatih untuk bisa menggunakannya. Dan dibantu juga oleh Nishinoya yang dirinya juga ingin latihan cara mengumpan kayak libero dari tim Aoba. Singkat waktu, latihan tanding musim panas pun tiba. Mereka akan berangkat ke Tokyo kedua kalinya. Sesampainya di sana, mereka pun disambut dengan temannya, yakni tim Nekoma. Dan tak berselangnya waktu, latihan tanding pun dimulai. Karasuno akan melawan Fukurodani. Di sini, semua tim melihat Karasuno merasa aneh, karena tim Karasuno menggunakan serangan yang berbeda dari latihan tanding yang kemarin. Dan membuat tim Karasuno sangat kesusahan menggunakan serangan barunya. Contohnya kayak Kageyama dan Hinata terus melakukan kesalahan, dan juga anggota yang lainnya. Dan tim Karasuno pun kalah telak oleh tim Fukurodani, dan mereka pun terkena hukuman. Namun bukan itu saja, tim Karasuno juga terus-menerus kalah dengan tim lainnya sampai latihan selesai. Dan tim Karasuno adalah tim yang paling banyak terkena hukuman. Tapi mereka tidak mengeluh. Setelah pertandingan latihan selesai dan seharusnya mereka istirahat, mereka terus-menerus latihan supaya bisa terbiasa dengan serangan barunya. Contohnya kayak Asahi yang terus memperkuat servisnya, dan Nishinoya juga terus berlatih cara mengumpan. Sedangkan Kageyama terus berlatih supaya bisa terbiasa dengan umpan barunya. Dan Hinata mengalah dan dirinya berlatih bersama-sama dengan Bokuto, yakni seorang Aceh yang masuk dalam 5 Aceh terbaik nasional. Namun bukan itu saja, Suki pun ikut latihan juga dan mereka dibantu latihan oleh anggota Nekoma, yakni Liev dan Kuro.
Di hari terakhir latihan, Karasuno akan melawan tim Fukurodani. Di sini, semua tim sangat kaget melihat tim Karasuno yang tadinya tidak bisa apa-apa, sekarang malah mereka seperti tidak terkalahkan. Dikarenakan serangan ataupun teknik yang digunakan Karasuno terus berhasil, karena mereka sudah terbiasa melakukannya, tidak seperti pertama kali mencobanya. Namun pada set terakhir tim Fukurodani memenangkannya. Namun di sini pelatih tidak mementingkan menang atau kalahnya, karena yang lebih penting mereka telah menunjukkan perubahan yang sangat drastis. Dan akhirnya latihan selama ini tidak sia-sia. Mereka pasti akan sanggup melawan tim-tim kuat berikutnya, karena serangan ataupun formasi sudah dibilang ada di tingkat nasional. Setelah latihan, semua tim pun berpesta barbeque untuk melepaskan lelah setelah latihan selama ini. でさ、研磨のやつが。しっかりしてそうですよね。我がフクロウ第二グループ。肉だろ、肉を食え、月。 Dan tim Karasuno pun akhirnya berpamitan dengan tim yang lainnya, dan mereka pun akan pulang ke rumah masing-masing. Singkat cerita, pertandingan antar sekolah pun tiba. Karasuno yang pernah hampir menang melawan Aoba Josai, semua orang membicarakannya tentang tim Karasuno yang sekarang tidak bisa dianggap remeh lagi, alias gagak yang tidak bisa terbang sekarang tidak cocok lagi untuk julukan tersebut. Pertandingan pertama, tim Karasuno melawan tim Ohagi Minami, dan pertandingan pun dimulai. Tim Karasuno memimpin jauh poin. Ternyata latihan mereka tidak sia-sia selama ini, dan dengan mudah mereka terus mencetak poin. Tim musuh benar-benar tidak berkutik sedikit pun. Singkat pertandingan, set pertama Karasuno menang telak dari tim musuh, dan set kedua pun dimulai. Namun lagi-lagi tim Ohagi Minami lagi-lagi mengalami kekalahan terus-menerus. Kageyama dengan servis kerasnya terus mendapatkan poin, dan lagi-lagi set terakhir dimenangkan secara singkat oleh tim Karasuno, dan Karasuno pun lanjut ke babak selanjutnya. Di babak kedua, Karasuno benar-benar kaget karena yang mereka lawan ada satu orang yang memiliki tubuh yang sangat tinggi, yakni 2 meter lebih. Dan pertandingan antara tim Karasuno dan Kagugawa dimulai. Di awal pertandingan, Karasuno benar-benar kewalahan melawan No 9 yang memiliki tinggi 2 meter. Meskipun No 9 blok sekaligus 3, ternyata itu cuma sia-sia, karena No 9 memukul di atas blokan. Bahkan Hinata juga tidak sanggup menyerang di udara, karena serangan Hinata terus diblok oleh No 9. Sampai pelatih meminta waktu untuk merancang rencana. Ketua menyarankan mereka untuk menjaga ke arah samping, karena No 9 itu cuma bisa memukul ke arah samping ataupun lurus saja. Karena No 9 dilihat dari permainannya kayaknya dirinya baru bermain voli. Kemudian pertandingan pun dimulai kembali. Dan benar saja serangan No 9 terus terjaga, dan mereka pun akhirnya bisa mengejar poin yang tertinggal. Tetapi tim musuh pun tidak mau kalah, mereka pun terus menyerang. Namun serangan mereka diblok oleh Suki, dan Kageyama juga menggunakan serangan andalan mereka bersama Hinata. Dan set pertama pun dimenangkan oleh tim Karasuno. Kemudian set kedua pun dimulai. Karasuno lagi-lagi mendominasi pertandingan dengan servis andalan Kageyama. Mereka terus mencetak poin, dan bahkan serangan mereka bisa mengatasi serangan No 9. Akhirnya tim Karasuno memenangkan pertandingan, dan mereka pun lanjut ke babak selanjutnya. Singkat waktu, pertandingan ketiga mereka akan dimulai. Karasuno akan melawan tim Jozenzi. Tim Jozenzi dikatakan adalah tim yang memiliki pola permain yang unik. Dan tak lama kemudian pertandingan pun dimulai.
Dan benar saja ketika servis dilakukan, tim Zozen langsung mendapatkan poin. Karena serangan yang dilakukan tim ini sangat aneh dan membuat tim Karasuno susah sekali untuk membaca serangannya. Dan Karasuno pun tertinggal beberapa poin. Namun tim Karasuno nggak mau kalah juga. Tim Karasuno terus menyusul poin karena tim Karasuno sudah bisa menghadapi serangan tersebut. Tapi tidak terduga Kageyama terluka diakibatkan terkena bola di wajahnya. Dan pelatih menyuruh Kageyama untuk istirahat terlebih dahulu dan digantikan oleh Sugawara. Kemudian Hinata juga digantikan oleh Narita. Dikarenakan tidaknya ada Kageyama, penting ingin mencoba serangan barunya. Dan benar saja Narita langsung mencetak poin. Dan lalu mereka menggunakan serangan sinkronisasi secara bersamaan dan membuat musuh menjadi bingung. Dan tim Karasuno pun mendapatkan poin. Tapi kemudian tim Zozen langsung mengikuti serangan yang dilakukan Karasuno, yakni serangan sinkronisasi. Tapi malah mereka gagal melakukannya dan Karasuno pun memenangkan set pertama. Singkat waktu set kedua pun dimulai. Kageyama dan Hinata dimainkan kembali. Karasuno terus memimpin poin. Dan hal itu membuat tim musuh kewalahan gara-gara serangan Hinata. Dan tim musuh pun meminta waktu ke wasit. Setelah meminta waktu, tanpa diduga-duga tim musuh bisa menerima serangan Hinata. Namun Karasuno tidak serta-merta menggunakan serangan itu saja. Ketua menyuruh Hinata untuk menggunakan serangan barunya. Dan benar saja serangan tipuan Hinata tidak bisa dibaca oleh musuh. Dan di match point, tim musuh kembali lagi menggunakan serangan sinkronisasi. Dan kagetnya mereka bisa menggunakannya. Namun beruntung bola tersebut keluar dari lapangan. Dan tim Karasuno pun memenangkan pertandingan. Setelah pertandingan yang ketiga, Karasuno akan melawan tim Wakunan. Dan kalau Karasuno menang, mereka akan masuk ke babak semifinal. Kemudian pertandingan pun dimulai. Kageyama dan Hinata langsung menggunakan serangan cepat. Dan mereka pun mendapatkan poin. Namun anehnya, tim Wakunan tidak terkejut dengan serangan Hinata. Dan malah mereka langsung menyerang balik dan mendapatkan poin. Hinata terus diwaspadai oleh musuh dan membuat serangan Hinata kurang maksimal. Dan sekarang saat yang tepat untuk memberikan umpan ke Asahi karena Wakunan masih terfokus ke Hinata. Dan benar saja blokan musuh terlambat memblok Asahi. Dan Asahi pun leluasa menyerang. Tapi tim Wakunan tidak serta-merta berdiam diri saja. Mereka juga tidak mau kalah. Tim Wakunan terus menyerang dan kedudukan poin sama dengan Karasuno. Kemudian tanpa diduga-duga ketua bertabrakan dengan Tanaka dan membuat ketua mengalami cedera di wajahnya. Pelatih menyuruh ketua untuk dirawat terlebih dahulu dikarenakan darah terus keluar dari mulutnya. Bahkan giginya pun copot. Ketua diganti oleh Enoshita karena yang mampu menggantikan ketua yakni cuman Enoshita. Kemudian pertandingan pun dimulai kembali. Di awal pertandingan, Enoshita benar-benar tertekan dikarenakan dirinya agak jarang dimainkan. Dirinya pun menjadi gugup, bahkan dirinya tidak bisa menerima serangan musuh. Tapi karena memiliki tekad yang kuat, Enoshita pun akhirnya bisa menahan servis musuh. Dan Karasuno pun mendapatkan poin dan masih memimpin. Lalu Suki pun diganti oleh Yamaguchi dikarenakan pelatih ingin memainkan Yamaguchi untuk menservis bolanya dan melihat kemampuan Yamaguchi. Namun karena takut gagal, Yamaguchi pun akhirnya grogi dalam melakukan servisnya. Tapi beruntung bola tersebut masuk. Kemudian Yamaguchi pun melakukan servis kembali. Tapi lagi-lagi dia takut gagal karena dirinya takut akan kegagalannya pada masa lalu akan terulang kembali.
Dan akhirnya Yamaguchi menggunakan servis biasa. Namun beruntung Karasuno mendapatkan poin berkat serangan Asahi. Dan set pertama pun dimenangkan oleh tim Karasuno. Pelatih sangat marah terhadap Yamaguchi karena tidak menggunakan servis apungnya. Beruntung Enoshita bisa menjelaskan ke pelatih masalah yang dialami Yamaguchi. Singkat waktu di set kedua pun dimulai. Karasuno benar-benar kewalahan melawan Wakunan karena diakibatkan ketua cedera. Sekarang pertahanan Karasuno melemah. Dan set kedua pun dimenangkan oleh tim Wakunan. Pelatih menyuruh mereka untuk tenang dan semangat meskipun tidak ada ketua. Kemudian set ketiga pun dimulai. Meskipun mereka terus kalah, mereka masih mampu menyamakan kedudukan. Kageyama dan Hinata kadang mengalami kegagalan dalam menyerang. Namun mereka pantang menyerah, mereka terus menyerang dan mendapatkan poin. Sedangkan Enoshita sekarang tidak gugup lagi. Dirinya terus berusaha mengamankan bola meskipun keahliannya tidak sehebat ketua. Di detik-detik terakhir, akhirnya Karasuno memenangkan set ketiga. Dan Karasuno pun memenangkan pertandingan. Sekarang Karasuno akan berhadapan kembali dengan Aoba Josai dan akan membalaskan dendam kekalahannya yang pernah mereka alami. Dan pertandingan pun dimulai. Di awal pertandingan, Oikawa langsung menservis bola, namun servisnya itu bisa dihadapi ketua, karena ketua sudah biasa menerima servis yang sangat kuat. Karasuno pun langsung menyerang dan mendapatkan poin. Aoba sangat terkejut dengan serangan tersebut, tapi mereka juga tidak mau kalah. Mereka terus berusaha untuk mendapatkan poin. Di antara tim Karasuno dan Aoba terus berjuang untuk memimpin kedudukan dan berusaha untuk mendapatkan poin. Di pertengahan pertandingan, giliran Oikawa menservis bola. Dengan seriusnya dirinya langsung memukulnya. Dan servisnya benar-benar kuat. Bahkan Nishinoya dan ketua terdiam melihatnya tanpa menjaganya. Beruntung serangan tersebut keluar dari lapangan. Lalu di set poin, Karasuno tinggal 1 poin lagi untuk memenangkan set 1. Tim Aoba memasukkan anggota pengganti yakni No 16. Kemudian tiba-tiba No 16 dengan cepat lari dan langsung menyemes dengan keras. Sampai-sampai pemain yang ada di lapangan kaget melihatnya. Namun keberuntungan ternyata masih berpihak ke Karasuno, dikarenakan serangan tersebut keluar dari lapangan. Dan set pertama pun dimenangkan oleh tim Karasuno. Kemudian set kedua pun dimulai. Asahi menservis bola, sayangnya bola tersebut keluar dari lapangan. Namun bukan Karasuno saja yang sering melakukan kesalahan. Oikawa juga mengalami kesalahan, tetapi tanpa disadari oleh Karasuno yakni No 16 yang memiliki serangan yang sangat kuat. Bahkan saking kuatnya dirinya sangat kasar sekali dalam bermain. Maka itulah meskipun No 16 memiliki serangan yang sangat kuat, tapi dirinya sangat arogan, karena itulah dirinya sering sekali melakukan kesalahan. Tetapi No 16 memiliki serangan yang sangat susah sekali di blok, yakni No 16 berlari sejajar dengan net dan membuat pukulan bola tersebut menjadi menyilang. Karena itulah sangat susah sekali untuk dijaga meskipun sudah diblok 3 pemain. Kemudian Tsuki diganti oleh Sugawara. Ternyata pelatih memiliki rencana untuk menggagalkan serangan No 16, yakni Sugawara mengincar No 16. Jadinya No 16 akan terlambat untuk mendapatkan umpan. Dan benar saja serangan tersebut benar-benar berhasil. Dan tim Aoba pun sampai meminta waktu ke wasit. Tetapi serangan tersebut tidak bertahan lama karena tim Aoba sudah menyadari dan sekarang No 16 masih bisa memukul dengan kuat. Pada akhirnya Sugawara diganti balik dengan Tsuki.
Singkat waktu, No 16 benar-benar sangat mengamuk. Dirinya terus mencetak poin untuk tim Aoba. Dan tim Karasuno pun terpaksa meminta waktu ke wasit. Kemudian pertandingan pun dimulai kembali. Sekarang mereka bisa menerima servis dari No 16. Lalu ketika Hinata akan mendapatkan giliran servis, Hinata diganti oleh Yamaguchi. Di sini Yamaguchi dengan fokus mengarahkan servisnya dan benar saja servisnya masuk ke dalam lapangan. Dan Karasuno pun mendapatkan poin. Namun bukan itu saja, servis kedua lagi-lagi masuk dan poin kedua pun didapatkan oleh Yamaguchi. Tetapi servis ketiga sayangnya tim Aoba bisa menerimanya dan langsung menyerang balik. Beruntung serangan tersebut bisa ditahan dan Suki pun berhasil mendapatkan poin. Tim Aoba pun sampai-sampai meminta waktu ke wasit. Singkat waktu, pertandingan pun dimulai kembali. Namun servis dari Yamaguchi bisa ditahan dan tim Aoba pun langsung menyerang dan mendapatkan poin. Dan akhirnya Yamaguchi harus digantikan, tetapi di sini Yamaguchi benar-benar menjadi pahlawan di set kedua ini karena berkat Yamaguchi kedudukan poin Karasuno bisa seri dengan Aoba. Dan Hinata pun masuk kembali ke lapangan, tapi Hinata langsung diganti oleh Nishinoya. Kemudian pertandingan pun dimulai kembali. Masing-masing tim benar-benar tidak mau kalah, mereka terus bertahan dan menyerang. Tetapi pada akhir set kedua dimenangkan oleh tim Aoba. Dan sekarang tim Aoba dan Karasuno seri. Dan penentuannya di set ketiga. Apakah Karasuno yang akan menang atau tim Aoba? Pelatih ingin semua anggota harus mempertahankan bola dari servis Oikawa. Apapun caranya harus dipertahankan. Kemudian pertandingan pun dimulai kembali. Asahi mulai menservis bola. Beruntung bola tersebut masuk. Namun yang kedua bisa diatasi oleh tim Aoba. Dan sekarang saatnya servis Oikawa. Servis Oikawa benar-benar kuat, tapi beruntungnya ketua bisa menahannya. Dan Tanaka pun langsung memukulnya dan Karasuno pun mendapatkan poin. Dan di set ketiga ini benar-benar sengit. Mereka benar-benar tidak mau kalah. Mereka saling bertahan dan menyerang. Namun di lapangan ternyata No 16 sudah panas dikarenakan dikompori oleh Tanaka. Dan kesempatan itu dimanfaatkan oleh Suki yang langsung memblok No 16. Karena No 16 sudah panas, dirinya pun mengalami kesalahan terus-menerus. Dan akhirnya dirinya pun diganti. Namun tak berselang waktu No 16 langsung dimasukkan kembali. Di sini karena No 16 udah agak tenang, ternyata lagi-lagi benar-benar merepotkan karena pukulannya sangat begitu keras. Tapi Karasuno tidak serta-merta kalah begitu saja. Mereka pun terus menyerang dan mempertahankan bola dari serangan No 16. Sekarang giliran Oikawa lagi untuk menservis. Di sini semua orang tegang karena servisan dari Oikawa benar-benar bisa mengubah kedudukan poin. Namun ketua dengan keras mempertahankan bola. Hinata dan Kageyama juga tidak mau kalah. Mereka juga berusaha untuk mendapatkan poin. Dan akhirnya mereka masih bisa berhasil menghasilkan poin untuk Karasuno. Sekarang giliran Hinata untuk menservis, tapi langsung diganti oleh Yamaguchi. Yamaguchi langsung menservis bola, namun bola tersebut bisa ditahan oleh musuh. Dan Karasuno pun langsung menggunakan serangan sinkronisasi. Tapi sayangnya Aoba masih bisa menahannya dan langsung menyerang balik. Dan Aoba pun mendapatkan poin. Singkat pertandingan, giliran Sugawara untuk masuk menggantikan Suki. Dan benar saja, setelah Sugawara masuk, Karasuno yang tadinya tertinggal jauh dari Aoba sekarang bisa mengepung poin yang tertinggal. Dan sekarang tinggal 1 poin lagi Karasuno bisa menang. Sugawara mulai menservis bola. Aoba benar-benar menahan bola sekuat tenaga dan menyerang. Tetapi Karasuno juga nggak mau kalah. Mereka terus menyerang dan bertahan. Dan di sini benar-benar pertarungan yang sesungguhnya. Karena semua tim benar-benar sekuat tenaga menyerang, bertahan terus-menerus.
Namun Kageyama dan Hinata bisa lolos dari blokan Aoba dan Oikawa, tidak bisa mempertahankan bola tersebut, dan Karasuno pun memenangkan akhirnya latihan keras selama ini yang mereka jalani akhirnya tidak terbuang sia-sia. Akhirnya latihan keras yang mereka alami sampai-sampai merelakan liburan musim panas cuman untuk latihan saja, akhirnya tidak terbuang sia-sia. Di sekolah, mereka disambut gembira oleh guru dan teman-teman mereka yang memberikan selamat karena bisa masuk ke semifinal. Di tempat latihan, pelatih memberikan semangat untuk besok supaya berjuang mati-matian. Karena besok adalah perjuangan terakhir mereka untuk masuk kejuaraan nasional. Dan film pun selesai. Oke, hanya itu saja yang bisa sampaikan dari film Haikyuu season 2-nya. Dan mungkin kalau misalnya ada yang ingin melanjutkan ke season 3-nya bisa komen di kolom komentar. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya.